Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dewa Hamandora, mahasiswa PMM Kampus Merdeka. Di sini saya akan menjelaskan hasil akhir dari laporan rekayasa perangkat lunak untuk memenuhi UAS RPL. Di sini saya merancang sebuah sistem dengan judul Sistem Registrasi Online Puskesmas Berbasis Web. Baik, langsung saja masuk ke bab 1 pendahuluan, yang mana di sini terdapat studi kasus. Meningkatnya penyebaran berbagai macam jenis penyakit setiap tahunnya mengakibatkan penggunaan jasa pelayanan kesehatan di berbagai pusat pelayanan kesehatan semakin meningkat, mulai dari klinik, puskesmas, hingga rumah sakit. Hal ini mengakibatkan tingginya perhatian pemerintah setempat terhadap peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan, seperti yang dilakukan oleh beberapa dinas pendidikan yang berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan dengan melakukan beberapa program inovasi, seperti program One Puskesmas One Innovation, Mobile Care, Klinik Lansia, dan Call Center 199. Akan tetapi, di setiap puskesmas di beberapa wilayah masih terlihat antrian pasien yang tidak teratur, serta keluhan pasien terhadap lambatnya pelayanan yang mereka terima. Pasien puskesmas selalu mengeluh akan lamanya proses registrasi yang harus mereka jalani, di mana mereka harus datang ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan nomor antrian dan menunggu antrian untuk melakukan registrasi. Dan dengan kapasitas ruangan puskesmas yang tidak terlalu luas dan kondisi pandemi yang mengharuskan mereka menjaga jarak satu sama lain, terkadang menyebabkan pasien harus berdiri mengantri untuk melakukan registrasi dan memperoleh pelayanan kesehatan. Untuk menghindari permasalahan tersebut, maka diperlukan sistem registrasi online berbasis web yang dengan keberadaannya akan memudahkan pasien untuk melakukan registrasi, memperoleh nomor antrian, serta dapat mengetahui estimasi waktu kedatangan pasien ke puskesmas yang dipilih dengan menggunakan komputer atau perangkat seluler. Keberadaan sistem registrasi online puskesmas ini juga merupakan salah satu hal yang sangat diharapkan untuk dikembangkan guna mendukung program peningkatan layanan berbasis IT. Jadi singkatnya, studi kasus ini berupa permasalahan terkait antrian yang dialami oleh pasien ketika ingin berkunjung ke rumah sakit. Di sini terdapat identifikasi masalahnya, deskripsi sistem, kegunaan sistem, kemampuan sistem, dan target pengguna. Lalu masuk ke bab 2, yaitu berupa kebutuhan sistem. Dimulai dari kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, dan lingkungan operasi. Lalu masuk ke bab 3, desain sistem, use case. Di sini saya merancang use case, itu terdapat 5 aktor di dalamnya. Yang mana yang pertama itu ada admin, pasien, apoteker, dokter, dan kepala puskesmas. Di sini admin melakukan 5 kegiatan di dalam use case ini, yakni yang pertama memberikan keterangan jadwal kunjungan pasien, menerima data registrasi kunjungan pasien, menerima info jadwal buka tutup apotek, menerima info dokter dan info schedule, dan membuat laporan kunjungan pasien. Adapun pasien sendiri memiliki 4 kegiatan yang dilakukannya, yaitu membuat akun, melakukan login, melakukan registrasi kunjungan, dan menerima info jadwal kunjungan. Lalu untuk dokter, apoteker, dan kepala puskesmas sendiri hanya satu saja kegiatan yang mereka lakukan. Mulai dari apoteker, yaitu kegiatannya menginput data jadwal buka tutup apotek, dokter menginput data dokter dan data schedule, lalu ada kepala puskesmas yang melakukan kegiatan menerima laporan kunjungan pasien. Jadi kurang lebih seperti ini gambaran dari use case yang saya rancang untuk sistem yang akan saya buat ini. Di sini ada juga penjelasan untuk tiap-tiap use case dari yang saya rancang tadi, mulai dari use case pertama yaitu membuat akun,
hingga sampai use case ke-12, yaitu menerima laporan kunjungan pasien. Lalu masuk ke activity diagram. Jadi dari use case yang saya buat, saya mendapatkan beberapa activity diagram yang saya rancang. Mulai dari yang awal, yaitu melakukan pembuatan akun, di mana skenarionya yaitu terdapat pasien dan sistem. Pasien akan mula-mula melakukan registrasi akun, kemudian sistem menerima info registrasi dari pasien, lalu membuatkan akun untuk pasien tersebut, hingga akhirnya pasien akan menerima info akun dari yang telah dibuatnya sebelumnya. Lalu prosesnya selesai. Adapun untuk activity diagram yang kedua, yaitu pasien dan juga sistem, aktor yang terlibat. Yang mana awalnya ini masih saja berawal dari pasien melakukan login, kemudian sistem memverifikasi akun yang diinputkan oleh pasien, yang mana kondisi verifikasi ini terdapat dua kondisi, yaitu kondisi valid dan invalid. Di sini kalaupun akun yang dimasukkan pasien itu invalid, maka sistem akan menampilkan keterangan akun invalid. Dan kalaupun akunnya valid, maka sistem akan menampilkan dashboard menu. Lalu di sini langkah selanjutnya yaitu pasien akan menerima info login dari sebuah sistem. Yang mana jika ia menerima info loginnya berupa keterangan invalid, maka ia akan memperbaiki inputan akunnya dengan melakukan login kembali. Dan kalau valid, maka prosesnya sudah selesai. Lalu lanjut ke activity diagram yang ketiga, yaitu melakukan registrasi kunjungan. Jadi bermula dari pasien melakukan registrasi kunjungan dengan menginputkan form registrasi berupa data-data yang diperlukan nantinya, yang kemudian sistem akan merekam data registrasi kunjungan dari pasien tadi. Kemudian admin akan menerima data registrasi kunjungan pasien yang telah direkam oleh sistem tadi. Lalu admin akan mengatur jadwal kunjungan untuk pasien tersebut. Setelah jadwal kunjungannya sudah diatur dan juga sudah dibuat, maka admin akan memberikan keterangan jadwal kunjungan pada pasien, yang mana melalui perantara sistem. Di sini sistem akan menampilkan keterangan jadwal kunjungan pasien, hingga pada akhirnya pasien dapat menerima info jadwal kunjungan dan prosesnya selesai. Lanjut, di sini ada activity diagram yang keempat, yaitu menginput data dokter dan data schedule. Di sini dokter menginput data dokter dan data schedule. Kemudian sistem merekam data dokter dan data schedule tersebut, lalu admin akan menerima info dokter dan juga info schedule-nya. Lalu ada activity diagram yang kelima, yaitu menginput data jadwal buka tutup apotek, yang mana di sini apoteker menginput data jadwal buka tutup apotek, kemudian sistem merekam data jadwal buka tutup apotek, lalu admin menerima info jadwal buka tutup apotek tersebut. Dan activity diagram yang terakhir yaitu membuat laporan kunjungan pasien. Di sini admin mula-mula akan mengecek data-data kunjungan pasien. Kemudian sistem akan menampilkan data-data kunjungan pasien kepada admin, lalu admin menerima info data-data kunjungan pasien tersebut. Setelah dapat mengecek data-data kunjungan pasien tersebut, admin akan membuat laporan kunjungan pasien. Setelah laporannya sudah siap, admin akan memberikannya kepada kepala puskesmas melalui perantara sistem. Lalu sistem menampilkan laporan kunjungan pasien kepada kepala puskesmas, hingga akhirnya kepala puskesmas menerima laporan kunjungan pasien dan prosesnya selesai. Jadi kembali lagi sedikit dari use case diagram ini. Dari penjelasan saya sebelumnya, sederhananya untuk sistematika sistem yang saya rancang ini, admin akan memperoleh data dokter dan juga data jadwal buka tutup apotek dari apoteker dengan dokter terlebih dahulu.
Untuk apa dia memperoleh data ini? Agar nantinya ia dapat mengatur serta menyesuaikan jadwal kunjungan pasien yang akan melakukan registrasi kunjungan secara online di puskesmas. Dengan begitu, jadwal kunjungan pasien dapat teratur sehingga masalah terkait antrian kunjungan ke puskesmas dapat teratasi. Oke, lanjut. Di sini ada kelas diagram yang mana terdapat beberapa kelas di sini, yaitu kelas jadwal kunjungan, registrasi kunjungan, pasien, dokter, apoteker, admin, kepala puskesmas, resep obat, laporan kunjungan, dan subkelas berupa tanggal, hari, nomor antrian, dan juga di sini mulai dari jadwal kunjungan dan registrasi kunjungan memiliki hubungan one to one, yang mana untuk tipe hubungannya berupa composition. Yang mana di sini kita tahu bahwa jika tidak ada registrasi kunjungan, maka tidak akan ada jadwal kunjungan. Lalu untuk jadwal kunjungan sendiri memiliki beberapa subkelas, yaitu tanggal, hari, nomor antrian, dan juga waktu. Dan pasien memiliki hubungan dengan registrasi kunjungan, yaitu berupa hubungan one to one. Lalu di bawahnya ada dokter berhubungan dengan kelas resep obat, yang mana satu dokter bisa memiliki banyak resep obat. Lalu ada apoteker berhubungan dengan kelas obat, yang mana satu apoteker memiliki banyak obat. Dan yang terakhir ada admin, yang mana memiliki hubungan dengan laporan kunjungan, yang mana banyak satu atau lebih admin dapat membuat satu laporan kunjungan. Dan yang terakhir ada kepala puskesmas yang tidak berhubungan dengan kelas apapun. Di sini juga terdapat tabel database dari kelas diagram yang saya rancang. Bisa dibaca di sini keterangan-keterangannya, mulai dari tabel dokter, tabel pasien, tabel apoteker, tabel jadwal kunjungan, tabel admin, tabel kepala puskesmas, tabel registrasi kunjungan, tabel resep obat, tabel laporan kunjungan, tabel tanggal, tabel hari, tabel nomor antrian, dan tabel waktu. Dan yang terakhir terdapat black box testing. Di sini kami masih melakukan pengujian awal terkait sistem yang akan kami rancang. Di sini kami memakai 5 poin terlebih dahulu untuk pengujian awalnya. Yang mana yang pertama itu terkait pengujian melakukan registrasi akun. Yang mana di sini test case-nya sendiri yaitu pasien melakukan registrasi akun dengan mengisi data-data pribadi. Metode pengujiannya yaitu black box testing, yang mana hasil yang diharapkan itu pasien berhasil membuat akun. Setelah melakukan uji coba, maka hasil pengujiannya sesuai dengan apa yang diharapkan, yakni pasien berhasil membuat akun. Yang mana untuk pengujian yang pertama ini kesimpulannya yaitu valid. Adapun pengujian kedua yaitu melakukan login, yang mana test case-nya sendiri di sini terdapat pasien menginputkan ID dan password yang telah dibuat untuk login. Metode pengujiannya sama saja, black box testing. Hasil yang diharapkan pasien berhasil login ke sistem. Yang mana di sini untuk hasil pengujian sendiri sesuai dengan apa yang diharapkan, yakni pasien dapat login ataupun masuk ke sistem. Dan untuk kesimpulan pengujian yang kedua ini sama, yaitu valid. Adapun pengujian yang ketiga yaitu melakukan registrasi kunjungan. Di sini pasien mengisi form registrasi kunjungan untuk mendapatkan jadwal kunjungan untuk test case-nya. Adapun metode pengujiannya masih sama saja, black box testing, dan hasil yang diharapkan yaitu pasien berhasil mendaftar. Lalu untuk hasil pengujian yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan, yakni pasien berhasil atau bisa mendaftar untuk mendapatkan jadwal kunjungan. Lalu kesimpulan untuk tes ketiga ini yaitu valid. Adapun untuk pengujian yang keempat yaitu melakukan edit data registrasi kunjungan. Pasien bisa melakukan editing data ketika mengisi form registrasi kunjungan. Adapun untuk metode pengujiannya sendiri yaitu black box testing. Hasil yang diharapkan yaitu pasien bisa mengedit data di form registrasi. Namun, hasil pengujian yang kami lakukan masih terdapat beberapa error.
yaitu hasil pengujiannya berupa data yang telah diedit pasien tidak tersimpal sehingga pasien gagal melakukan edit data di form registrasi kunjungan. Yang mana kesimpulan untuk pengujian yang keempat ini invalid, masih perlu melakukan perbaikan dan juga pemeliharaan. Lalu ada pengujian yang kelima yaitu melakukan logout, yang mana di sini test case-nya pasien melakukan logout dengan mengklik tombol logout. Metode pengujiannya masih black box testing. Hasil yang diharapkan pasien berhasil keluar dari sistem, dan hasil pengujian yang dilakukan yaitu sesuai dengan yang diharapkan, yakni pasien bisa keluar dari sistem. Yang mana kesimpulan untuk black box testing yang kelima ini yakni melakukan logout itu valid. Jadi untuk gambaran sistematika sistem yang saya rancang ini mungkin sederhananya kurang lebih bermula dari admin merekap serta mengetahui data-data dari dokter beserta jadwalnya. Kemudian admin juga harus mengetahui info jadwal buka tutup apotek yang ada di puskesmas. Setelah admin dapat mengelola kedua data tersebut, jika pasien ingin melakukan pendaftaran registrasi kunjungan, maka admin dapat menyesuaikan jadwal kunjungan yang akan diberikan kepada pasien, sehingga dapat menghindari masalah terkait antrian yang panjang serta antrian yang lama ketika melakukan kunjungan ke puskesmas. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan untuk terakhir kalinya saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.